Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Program Studi Manajemen, Program Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saya, Bagus Panuntun, akan menemani Anda dalam video pembelajaran ini. Kali ini, kita akan belajar mengenai The Art of Startup Finance dan khususnya mengenai pentingnya memahami piramida finansial bagi sebuah startup. Saat ini, dunia bisnis dan startup mengalami tantangan yang sangat berat dan sangat mengejutkan, yaitu pandemi global di bidang kesehatan yang kita kenal sebagai COVID-19. Berdasarkan pada data dari Worldometer, pertanggal 21 Desember 2020, pandemi COVID telah menginfeksi lebih dari 77 juta orang, melanda 220 negara, dan mengambil korban jiwa sebanyak 1,7 juta orang di seluruh dunia. Krisis kesehatan ini mencatatkan negara Amerika Serikat, India, Brazil, Rusia, dan Prancis sebagai negara yang memiliki dampak paling tinggi. Bahkan Singapura sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di ASEAN sekalipun telah resmi mengumumkan diri memasuki jurang resesi dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Indonesia yang telah berupaya mencoba bertahan di 2 kuartal berturut-turut dengan mengalami kontraksi ekonomi, akhirnya kemudian resmi menyandang status resesi pula. Pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya risiko kemusnahan massal dari banyak perusahaan atau yang kita kenal dengan sebutan shockwave. Shockwave yang paling besar dampaknya bagi startup adalah pada poin permodalan, di mana 4 dari 10 startup akan gulung tikar dalam 3 bulan ke depan jika mereka tidak segera mencari pertambahan permodalan baru. Dan hampir 60% dari populasi startup hanya memiliki jumlah kas cadangan yang cukup untuk menjalankan operasional maksimal 6 bulan ke depan. Shockwave yang kedua dan juga berdampak sekali pada startup adalah talent and jobs, yang mana hampir sejumlah 62% startup terpaksa harus melakukan terminasi full-time employee mereka, bahkan hingga 20% dari total karyawannya. Untuk shockwave yang ketiga, yaitu market. Shockwave ini memberikan dampak lebih dari 60% startup mengalami penurunan pemasukan, bahkan hingga sebesar 40% dari pendapatan normal mereka. Kemudian, shockwave yang keempat, yaitu operation and management. Shockwave ini memberikan dampak, yaitu 2 dari 3 startup bahkan harus mengurangi jumlah pengeluaran operasional dan manajemen mereka hingga 40%. Dalam memahami pengelolaan keuangan yang solid pada sebuah startup, terutama di tengah situasi turbulensi seperti saat ini, kita perlu memahami peta finansialnya dengan seksama terlebih dahulu. Kemudian, dapat kita gambarkan peta finansial tersebut sebagai sebuah piramida finansial yang nanti akan terbagi dalam 5 klaster. Pada klaster pertama, yaitu foundations, hal yang wajib difahami oleh setiap startup founder adalah bagaimana membuat balance sheet atau neraca keuangan. Karena fungsi utama dari balance sheet ini adalah untuk mengetahui posisi keuangan dan kekuatan finansial dari startup kita. Melalui balance sheet ini, kita akan mengetahui berapa jumlah aset, liability, dan kewajiban yang kita miliki, termasuk berapa valuasi atau nilai dari startup kita di mata investor. Hal kedua yang harus diperhatikan dalam cluster foundation ini adalah membuat capitalization table. Apakah itu cap table? Capitalization table adalah sebuah tabel yang diperuntukkan bagi para investor untuk mengetahui persentase kepemilikan dari sebuah startup. Cap table ini akan sangat dinamis dan serta bergantung pada laju investasi yang akan masuk dan kepemilikan modal pada sebuah bisnis.
Sehingga, dengan menentukan cap table yang tepat antara founder dan investor, akan sangat menentukan apakah startup kita bisa bertahan atau bahkan dapat berpotensi mengalami percepatan pertumbuhan ke depannya. Pada klaster kedua, yaitu proses. Hal yang harus dilakukan oleh setiap startup founders adalah memahami bagaimana proses bisnis itu bisa berjalan. Salah satunya adalah dengan memahami aliran pengeluaran dan pemasukan. Nah, hal yang perlu difahami di klaster ini adalah bagaimana para startup founder mampu membuat income statement. Hal tersebut dikarenakan akan sangat penting untuk memastikan bahwa startup kita memiliki pendapatan dan mampu membiayai semua biayanya. Income statement juga berguna untuk melihat apakah bisnis kita sedang bangun memiliki prospek yang positif ke depannya. Hal kedua yang wajib difahami oleh startup founder adalah mampu membuat cash flow statement. Kenapa? Karena cash flow statement ini akan membahas proses bisnis, baik penerimaan uang dari penjualan maupun investasi, serta cara penggunaan ataupun pembelanjaan uang seperti biaya-biaya operasional, investasi modal, pajak, dan bunga. Faktor penyebab banyaknya startup yang gulung tikar adalah kekurangan dana ataupun uang untuk menutupi biaya dalam perusahaan. Serta ketidakcukupan cadangan kas merupakan alasan utama dari banyak startup yang tidak berhasil. Hal kedua yang wajib difahami oleh startup founder adalah mampu membuat cash flow statement. Kenapa? Karena cash flow statement ini akan membahas proses bisnis, baik penerimaan uang dari penjualan maupun investasi, serta cara penggunaan ataupun pembelanjaan uang seperti biaya-biaya operasional, investasi modal, pajak, dan bunga. Faktor penyebab banyaknya startup yang gulung tikar adalah kekurangan dana ataupun uang untuk menutupi biaya dalam perusahaan. Serta ketidakcukupan cadangan kas merupakan alasan utama dari banyak startup yang tidak berhasil. Kita masuk pada klaster ketiga dari piramida finansial ini yang kita sebut sebagai model. Klaster ini menjadi sangat penting dikarenakan merupakan mesin utama dalam sebuah bisnis. Di dalam bisnis model ini, kita akan menuangkan seluruh strategi dan taktik untuk menghasilkan uang sebagai sebuah bisnis. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengkonversikannya ke dalam angka-angka finansial. Alex Osterwalder dalam bukunya Business Model Design memaparkan suatu konsep bisnis model kanvas atau yang lebih sering kita kenal dengan BMC untuk menggambarkan 9 komponen utama yang harus diperhatikan dalam sebuah bisnis seperti value propositions, customer segment, channel, customer relationships, revenue stream, key resources, key activities, key partnerships, dan cost structure. Hal kedua yang wajib difahami pada klaster model ini adalah bagaimana setiap bisnis model yang sudah dibangun sebelumnya, ketika kita realisasikan di lapangan, maka pastikan seluruh aktivitas tersebut kita bandingkan antara perencanaan awal pada BMC kita dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan pencatatan keuangan yang rapi, kemudian kita terjemahkan realita di lapangan tersebut ke dalam sebuah bisnis model formula ataupun rasio-rasio keuangan. Hal ini menjadi sangat penting, kenapa? Karena rasio-rasio keuangan tersebut akan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dari bisnis kita. Kita masuk pada klaster keempat dari piramida finansial ini, yaitu budgeting. Beberapa hal yang menjadi bagian yang paling sulit bagi startup founder pemula, yaitu melakukan proses budgeting, atau kita sebut sebagai penganggaran, dan forecasting, atau yang kita sebut sebagai peramalan. Hal ini dikarenakan mereka harus mampu memprediksi masa depan dari bisnis mereka. Dan dalam perjalanannya, banyak sekali kita dengar investor kemudian memecat CEO-nya karena tidak mampu mengelola penganggaran dan tidak mampu membuat peramalan masa depan dari startup-nya.
Kalau kita dalami pada cluster budgeting ini, yang perlu kita perhatikan adalah operating budgeting. Apakah operating budgeting? Operating budgeting ini berisi detail rencana tentang bagaimana pendiri akan membelanjakan dan mendapatkan uang hingga 1 tahun ke depan. Pastikan startup founder benar-benar mengetahui key drivers dari seluruh biaya dan pendapatan bisnisnya. Kemudian hal kedua dalam budgeting yang perlu difahami adalah bagaimana startup founder dapat membuat long-term forecast. Yang mana long-term forecast ini merupakan aktivitas untuk memproyeksi keuangan dari bisnis kita hingga minimal 5 tahun ke depan. Akhirnya kita sampai pada puncak piramida finansial ini. Di klaster kelima ada monitoring. Kebanyakan wirausaha pemula biasanya enggan sekali untuk membuat yang namanya monthly financial statements. Karena laporan keuangan bulanan tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah lembar penilaian kinerja dari sebuah perusahaan. Padahal, jika kita coba balik, bahwa pembuatan laporan keuangan secara periodik tersebut justru adalah sebagai kesempatan emas untuk mempelajari dan mengambil potensi dari setiap kesempatan-kesempatan baru yang terjadi di lapangan. Kemudian, setelah didapatkan laporan keuangan secara periodik tersebut sebagai basis data perusahaan, maka pastikan para startup founder tersebut harus mempersiapkan yang namanya manajemen dashboard. Manajemen dashboard, seperti pada dashboard di dalam sebuah mobil, akan berfungsi sebagai sebagai key performance indicator atau penilaian kinerja. Kemudian yang kedua adalah sebagai monitor on a regular basis atau sebagai alat untuk memastikan proses monitoring secara reguler. Jika kalian memiliki kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan startup kalian, maka kalian akan dipastikan dapat membedakan diri kalian dari hampir seluruh startup founder yang ada di luar sana. Demikian video pembelajaran kita tentang pentingnya memahami piramida finansial bagi sebuah startup. Terima kasih banyak telah menyimak dengan seksama dan semoga bermanfaat. Ingin tahu lebih banyak tentang entrepreneurial finance? Bergabunglah bersama kami, Program Studi Manajemen, Program Sarjana, Fakultas Bisnis Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.